Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Al-Insyirah TV. Di video kali ini kita masih membahas tentang bahasa Arab mengenai penggunaan kata kana. Kana dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai arti dari adalah, atau bisa juga karena itu menunjukkan kata kerja lampau. Karena ini fi'il madhi, jadi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Atau bisa juga karena tidak memiliki terjemahan. Nah, kana ini memiliki amalan seperti halnya inna. Ketika kana memiliki amalan, maka amalan yang dimiliki kana adalah dia merofakan. Jadi merofakan isim. Kemudian selain merofakan isim, kana pun ketika dia bergabung dengan kalimat yang lain, maka kana selain merofakan isim, dia akan menasabkan. Menasabkan khobar. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, itulah fungsi dari kana. Kita berikan contoh. Contohnya kita ambil kata at-talibu nasyitun. Sekali lagi, at-talibu nasyitun, yang berarti siswa yang rajin. Nah, ketika dia bergabung dengan kana atau diawali dengan kata kana, kita awali dengan kata kana, maka kata at-talibu nasyitun yang awalnya ketika dia belum bergabung dengan kana, kedudukan at-talibu itu adalah mubtada, sedangkan nasyitun itu khobar. Nah, ketika dia bergabung dengan kana atau diawali dengan kana, maka kata at-talibun ini kedudukannya dia berubah menjadi isim. Nah, namanya isim kana. Sedangkan nasyitun dia masih khobar, tapi namanya khobar kana. Ini isim kana, ini khobar kana. Nah, itu dari segi kedudukan dari kata setelah kana. Yang kedua, fungsi kana sendiri tadi merofakan isim dan menasabkan khobar. Maka kata at-talibu harokat akhirnya masih dhammah karena dia merofakan isim. Jadi kana at-talibu. Nah, kata nasyitun ini akan berubah menjadi nasyiton, karena fungsinya kana adalah, diingat tadi dia menasabkan khobar. Jadi kana talibu nasyiton. Kana talibu nasyiton. Nah, terjemahannya kana talibu nasyiton itu artinya adalah siswa yang rajin. Kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain kita punya kata al-muhandisu mahirun. Al-muhandisu, insinyur itu, mahirun, mahir atau pandai. Insinyur itu pandai. Al-mahiru, maaf, al-muhandisu mahirun. Nah, kita awali dengan kata kana. Maka kana al-muhandisu, kana al-muhandisu, kata mahirun kita rubah menjadi, ya, harokat akhirnya kita ganti menjadi fathah. Karena dia isim nakiroh, maka dia menjadi kanal muhandisu mahiron. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah dari kana. Nah, yang perlu diingat adalah kita lihat kata al-muhandisu ini kedudukannya dia adalah isim mudzakkar. Nah, ketika dia berubah menjadi muannas, misalkan kita rubah kata al-muhandisu menjadi al-muhandisatun. Nah, berarti al-muhandisatun. Oke. Kata mahirun berarti dia harus mahirotun. Nah, al-muhandisatu mahirotun. Nah, ketika dia diawali dengan kana, maka kata kananya harus ditambahkan dengan tak tanis. Jadi kanats.
nats. Jadi kata kana sendiri tergantung pada isim kananya. Ketika isim kananya dia muannas, maka kata kanats itu harus menunjukkan muannas juga. Ketika kata isim kananya dia mudzakkar, maka kata kananya harus menunjukkan mudzakkar juga. Kita lihat kanats al-muhandisatu. Maaf, ini bukan ditanwinkan karena dia kedudukannya sebagai isim ma'rifah. Kanat al-muhandisatu mahiratan. Kanat al-muhandisatu mahiratan. Kanal muhandisu mahiron. Jadi sekali lagi yang perlu diingat adalah isim kananya. Kalau isim kananya dia muannas, maka kata kana pun harus menunjukkan muannas sehingga ditambah dengan tak tanis. Ini tak tanis. Kanat al-muhandisatu. Kalau kata isim kananya adalah mudzakkar, maka kata kananya harus menunjukkan makna mudzakkar juga sehingga kana. Kalau yang tadi contohnya at-talibu nasyitun. Berarti kalau dia mudzakkar kana at-talibu nasyitun. Kalau muannas kanat at-talibatu nasyitatan. Oke. Sekali lagi kana ini yang perlu diingat selain memiliki amalan, dia kedudukannya sebagai fi'il madi. Jadi kaidah ini berlaku untuk fi'il madi. Sehingga ketika dia berlaku fi'il madi, maka akan bisa menimbulkan kaidah yang lain. Kita lihat kaidahnya. Untuk kata kana, jika dia karena ini bagian dari fi'il madi, jika dia bergabung dengan domir, misalkan kita ambil domir huwa, maka kana huwa kana. Sedangkan kalau kita mau ambil domir hiya yang bermakna perempuan, berarti ini yang menunjukkan perempuan. Hiya kanats. Nah, bisa juga untuk domir yang domirnya menunjukkan kata ana. Kita ambil contoh misalkan ana berarti menjadi kuntu. Sehingga bisa juga ketika kaidah dalam fi'il madi digunakan, kata-kata seperti huwa-nya kita buang, hiya-nya pun bisa kita buang, dan ana bisa kita buang. Menjadi kana, kanat, kuntu. Kita berikan tambahan khobarnya. Kana maridon. Kita ambil kata maridon. Oke. Berarti kedudukan maridon itu sebagai khobar kana. Lantas di manakah isim kananya? Isim kananya ada dalam kata kana sendiri. Karena kata kana ini ada dua kata. Pertama kana itu sendiri, yang kedua adalah domir huwa. Nah, huwa ini yang disebut dengan isim kananya. Jadi isim kana yang tidak nampak, dia tersembunyi di balik kata kana. Karena ini bagian dari fi'il madhi. Nah, bisa dilihat kembali di video pelajaran tentang fi'il madhi. Jadi kana maridon artinya adalah dia sakit. Sekali lagi, dia sakit dan menunjukkan waktu lampau. Nah, kalau kita mau buat kanats, berarti ini yang menunjukkan makna perempuan, berarti kana maridotan. Karena maknanya perempuan. Nah, kana maridotan, kanats maridotan. Nah, khobar kananya maridotan, isim kananya adalah domir yang tidak nampak, yaitu hiya. Nah, sedangkan untuk
kata kuntu, kalau kita mau ambil contoh, ini kuntunya untuk saya tapi laki-laki, berarti maridun. Jadi maridon. Nah, kata maridon itu sebagai khobar kana. Nah, untuk isim kananya adalah domir ana dalam bentuk ta, nah, atau tu. Jadi kuntu di sini ada dua kata. Pertama kana itu sendiri, yang kedua adalah domir ana yang tersambung yang digantikan dengan kata tu. Nah, tu di situ yang disebut dengan isim kananya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, terima kasih. Yang perlu diingat sekali lagi, kana ini bisa diterjemahkan sebagai arti dari adalah atau menunjukkan kata yang telah lampau, tergantung konteks kalimatnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.